kali ini saya akan membahas mengenai apa sih pentingnya bagi auditor baru memahami dasar audit. Nah, audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan. Yang pertama yaitu audit operasional. Dalam jenis audit ini, pelaksanaan audit difokuskan pada pemeriksaan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Bukti yang dikumpulkan terkait dengan operasional perusahaan akan dibandingkan dengan standar atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hasil dari audit yang dilakukan berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak perusahaan. Yang kedua yaitu audit ketaatan. Pelaksanaan audit ketaatan ditujukan untuk menentukan tingkat kepatuhan auditi terhadap peraturan, prosedur, atau regulasi yang ditetapkan. Hasil dari audit kepatuhan ini akan dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pihak utama yang terkait dengan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prosedur dan regulasi. Yang ketiga yaitu audit laporan keuangan. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, auditor berfokus untuk menentukan tingkat kewajaran dan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku seperti BSAK, IFRS, dan GAAP atau GAAP. Tingkat kewajaran laporan keuangan ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor. Hasil audit terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut dituangkan dalam laporan audit yang berisi opini audit dari auditor. Untuk tujuan audit, secara umum itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelengkapan, untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Yang kedua yaitu ketepatan, untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga yaitu eksistensi, untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau kejadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Yang keempat yaitu penilaian, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Kemudian yang kelima, klasifikasi, untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal klasifikasi dapat diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo, maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam itu ketepatan atau akurasi, untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka pada buku besar, serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat. Yang ketujuh yaitu pemisah batas, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Yang kedelapan yaitu pengungkapan, untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Jadi seorang auditor itu harus memiliki hal-hal seperti yang pertama ini ya, kompetensi dan kemampuan yang sesuai, yaitu auditor bertanggung jawab punya kompetensi dan kemampuan yang tepat untuk melakukan audit. Sehingga buat yang punya kompetensi tersebut, maka auditor harus melalui pendidikan formal dalam audit dan akuntansi, pengalaman praktek, dan melanjutkan pendidikan profesional. Kasus-kasus pengadilan dengan jelas menunjukkan bahwa auditor harus punya sikap atau punya kualifikasi dan pengalaman teknis dalam industri-industri di mana klien mereka terlibat. Kemudian yang kedua, mematuhi etika, yaitu menguraikan persyaratan etika buat akuntan publik yang berpraktik di KAP atau bekerja di perusahaan sebagai bagian dari manajemen. Kode dan standar audit menekankan perlunya independensi dalam perikatan audit. Yang paling penting adalah persyaratan bagi KAP buat ikut beberapa praktik sehingga meningkatkan independensi semua personil. Yang ketiga yaitu mempertahankan skeptisisme profesional dan penilaian profesional. Auditor bertanggung jawab buat mempertahankan skeptisisme profesional.
dan melakukan penilaian profesional sepanjang perencanaan dan kinerja audit. Skeptisisme adalah sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang mungkin mengindikasikan kemungkinan salah saji karena penipuan atau kesalahan, dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Gampangnya, auditor harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya salah saji material, apakah karena kecurangan atau kesalahan selama perencanaan dan kinerja audit. Sekian penjelasan mengenai untuk terkait bagi auditor pemula ya, dasar-dasarnya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.